Baik, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Calon Insinyur. Kali kali ini kita akan membahas mengenai angkur ball. Sebelum membahas angkur ball, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi pada polling yang saya buat sebelumnya di Instagram mengenai J-ball versus heated ball, mana yang lebih kuat. Sebelum membahas mengenai J-ball dan heated ball, mari kita tahu terlebih dahulu apa itu angkur. Angkur adalah suatu elemen yang menghubungkan antara struktur baja dan struktur beton. Angkur sendiri terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama ada post install angkur, dan yang kedua adalah cast in place angkur. Apa itu post install angkur? Post install angkur adalah angkur yang ditanam setelah struktur beton mengeras. Sedangkan untuk angkur cast in place itu angkur yang ditanam atau dipasang sebelum beton mengeras. Jadi perbedaannya hanya pada kapan si angkur ini dipasang. Dalam merencanakan angkur, terdapat beberapa pola keruntuhan yang terjadi pada angkur. Yang pertama, pola keruntuhan akibat gaya tarik. Kedua adalah pola keruntuhan akibat gaya geser. Untuk pola keruntuhan akibat gaya tarik dibagi menjadi beberapa pola keruntuhan. Yang pertama adalah keruntuhan akibat si angkur yang gagal. Yang kedua adalah keruntuhan atau kegagalan pull out. Yang ketiga adalah kegagalan concrete break out. Yang keempat concrete splitting. Yang kelima adalah side face blowout. Dan yang terakhir adalah kegagalan karena ikatan beton yang tidak cukup kuat atau bond failure. Yang kedua adalah kegagalan akibat gaya geser. Yang pertama ada kegagalan karena struktur baja atau struktur angkut tidak cukup kuat menahan gaya geser. Yang kedua adalah concrete pry out. Dan yang ketiga adalah concrete break out. Nah, dari semua pola kegagalan yang ada di sini, yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai J-ball dan heated ball, itu adalah kegagalan akibat beban tarik, yaitu kegagalan pull out. Jadi kita akan fokus pada pembahasan mengenai kegagalan pull out. Di sini saya sudah membuat perhitungan mengenai pull out pada angkur jenis J-ball dan heated ball. Jadi berdasarkan SCI 318 sebutkan untuk kapasitas pull out untuk untuk jenis heated start atau heated ball itu ditentukan berdasarkan rumus ini. Jadi NP di sini adalah kapasitas pull out sama dengan 8 ABRG dikali FC. Nah, BRG di sini adalah luasan dari kepala di C-angkur. FC adalah mutu beton. Sedangkan untuk J-ball atau L-ball di sini sama. Itu kapasitas pull out dihitung berdasarkan dari 0,9 dikali mutu beton dikali EH dan dikali diameter angkur. EH ditentukan berdasarkan ketentuan ini. Jadi di mana nilai EH minimal dari 3 kali diameter angkur dan maksimalnya itu 4,5 diameter angkur. Oke, mari kita coba bandingkan. Kita akan bandingkan dengan diameter sama, mutu yang sama, tapi jenis ujung angkur yang berbeda, yaitu untuk tipe J-ball dan heated ball. Di sini kita coba gunakan angkur diameter 3/4 inch
Dengan mutu beton kita asumsikan 30 MPa. Nah, mari kita coba hitung untuk kapasitas tarik angkur, maksudnya kapasitas pull out angkur untuk tipe angkur berkepala atau headed ball. Nah, di sini rumusnya 8 dikali ABRG dikali FC. Nah, untuk ABRG sendiri, di sini saya punya tabel. Jadi untuk masing-masing diameter. Ini saya dapatkan dari buku contoh di SCI. Nah, di sini karena kita gunakan angkur 3/4. Nah, jadi nilai ABRG-nya itu 0,654. Nah, ini satunya inch kuadrat. 0,654. 0,654. Ini saya sudah lakukan konversi ke dalam milimeter persegi, sehingga satuannya sama dengan kita gunakan atau konsisten kita gunakan MPa. Nah, di sini kita dapatkan bahwa kapasitas pull on untuk jenis headed ball itu 101,26 kN. Nah, mari kita bandingkan untuk tipe J-ball. Nah, di sini rumusnya itu 0,9 dikali FC dikali EH dikali DA. Nah, FC di sini kita ambil dari sini udah. Jadi kita input di sini hanya nilai EH. Di sini kita gunakan nilai interval antara 3 DA sampai dengan 4,5. Di sini kita asumsikan 4,5 DA. Jadi 4,5 D-nya itu sekitar 85 mili. Nah, bisa kita lihat bahwa kapasitas pull out untuk angkur jenis J-ball itu adalah 44,093 kN. Bisa kita lihat bahwa kapasitas pull out dari J-ball sendiri itu lebih rendah dari kapasitas headed ball, lebih rendah sebesar 43%. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa mana yang lebih kuat antara J-ball versus headed ball, itu yang lebih kuat adalah angkur tipe headed ball atau angkur yang berkepala. Demikian pembahasan mengenai perbandingan antara J-ball dan headed ball. Semoga bermanfaat.